Jadi saya tuh terkenalnya memang di kampung saya murah. Jadi jangan anggap kalau saya kasih harga murah itu nggak ada yang mahal, ada. Jadi saya enak juga sih dibilang dekornya Mbak Hotin ini terkenalnya murah. Malah saya nggak apa-apa dikenal murah. Karena orang-orang tuh yang mau ke rumah tuh nggak takut. Karyawan saya tuh malah seneng, nggak apa-apa lah yang penting Intensitasnya meskipun ya. murah jalan terus kita kerja ya. Karena itu memang karyawan yang saya ambil yang sebelumnya nggak ada pekerjaan lain. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo, selamat pagi teman-teman ngopi-ngopi, kembali lagi dengan kita podcast ngopi-ngopi. Saya tidak tahu ya, beberapa kali saya ada yang bilang kalau tambah cerah katanya tambah sehat. Ketika saya inget-inget ternyata memang mulai dari saya aktif di podcast ngopi-ngopi, saya sering banget minum air bariklana ini. Mungkin itu salah satu alasan utama saya jadi lebih sehat, terus lebih positif setiap harinya. Tuh teman-teman bisa dicoba juga ini bariklana ini. Dan malam hari ini kita kedatangan wanita sukses, wanita yang banyak sekali memberikan inspirasi kepada orang-orang sekitar. Saya mendapatkannya begitu sulit untuk datang di podcast ngopi-ngopi ini. Mungkin kita langsung saja sambut ya. Selamat malam Mbak Hotin. Selamat malam. Waduh, keren banget. Apa kabar Mbak Hotin? Alhamdulillah baik, Mas. Jadi saya dengar dari banyak teman-teman Mbak Hotin bahwa di Bangkalan itu ada seorang entrepreneur perempuan, bahkan orang menyebutnya sosiopreneur karena sampean selain pengusaha itu juga aktif di kayak bantu orang, itu ada nilai-nilai membantu dalam hampir setiap usaha yang sampean ini. Dan saya bersyukur Mbak Hotim, saya berterima kasih sudah hadir ke sini malam ini. Katanya dari tadi nunggu ya? Ya lumayan. Sebelum sampean datang sudah mau 2 jam. Aduh, alhamdulillah, makasih. Mohon maaf tadi masih hujan. Ya. Saya pertama ketemu beliau ini, teman-teman. Jadi beliau itu kesan pertama itu adalah energik Mbak Hotim ya. Jadi saya nggak pernah ketemu Mbak Hotim ini sebelumnya, saya cuma dengar dari orang. Ketika ketemu itu langsung nyambung banget kayak gitu, itu sangat enak buat ngobrol dengan Mbak Hotim ini. Oke, kira-kira kita bisa mulai ini masuk ke diskusi ini. Saya mengenal Mbak Hotim itu sebagai pengusaha ya, pengusaha perempuan begitu. Bergerak di bidang apa, Mbak? Saya bergerak di bidang rias pengantin dan dekorasi. Rias pengantin dan dekorasi berarti pas banget ini teman-teman ya, karena ini kita take sebelum hari raya. Biasanya kalau di Madura ya Mbak Hotim, mungkin sampai nanti bisa cerita. Tuh banyak sekali biasanya yang nikah gitu kan di setelah hari raya begitu kan. Ya, nanti habis lebaran. Nanti ada biasanya di Madura itu habis Ramadan itu habis Idul Fitri nanti ada itu acara manten. Tiap tahun seperti itu. Ya, tiap tahun seperti itu. Oh, berarti Mbak Hotim ini habis ini semua ya. Ya. Apa namanya banjir pesanan ya. Bismillah. Dan hal menarik dari ininya Mbak Hotim ini ya, terkenal dari apa namanya itu dekor saja, dekor pengantin apa saja Mbak? Dekor pengantin, saya juga menyediakan dekor tingkepan 7 bulanan sama ya Allah, itu dekor mini buat acara kayak unduh mantu juga ada. Kayak tunangan gitu tunangan ya. juga ada. Berarti lengkap banget sama Mbak. Ya, alhamdulillah sudah lengkap. Kalau ini sekalian berarti orang lain ya, pakai tata rias orang lain sama atau include? Kebetulan saya memang bisa untuk rias pengantin. Saya sebenarnya tuh include sama rias pengantinnya. Tapi kan kadang-kadang itu pengantin itu kan kadang-kadang beda kan, pengennya riasnya kayak begini. Misalnya nggak cocok riasan saya juga nggak apa-apa, nggak pakai punya saya. Jadi nanti dekornya punya saya, riasnya misalnya mintanya yang riasannya ini, saya juga nanti kerjasama sama boleh kayak gitu. Boleh Ya dong, boleh. Jadi tidak harus dipaksa untuk include satu paket. Nggak harus. Kalau saya yang penting saya juga dapat job karena kan nanti saya juga kerjasama sama prias yang lain. Misalnya sewa dekor aja bisa, sewa misalnya minta terop aja ke saya, Mbak saya mau sewa terop aja ini dekornya ada bisa. Sewa terpisah boleh ya? Bisa. Karpet aja boleh atau bahkan kursi aja boleh. Kursi pernah. Kursi pernah. Karpet terus pintu masuk pagar ayu tuh juga. Apa agak merepotkan nanti dirusak sama orang-orang kalau nggak satu paket? Enggak.
Selama ini masih nggak aman-aman positif aja. lah ya Positif ya. dengan Mbak Hotim. Dan karena yang paling unik dari dekornya Mbak Hotim itu, dekor pengantinnya itu adalah terkenal harganya yang sangat murah. Iya. Sangat murah. Mungkin saya tidak pengalaman ya di bidang dekor itu, mungkin ada perbandingan-perbandingan sehingga beberapa orang tuh bilang kayaknya yang paling murah sejauh ini masih Mbak Hotim. Iya. Kayaknya memang iya karena Iya. memang saya cek juga ya harga-harga dekor itu memang jarang yang di bawah 5 juta. Kalau di saya tuh saya ada harga di bawah 5 juta itu ada. Karena kan kalau dekorasi kalau di pedesaan di wilayah saya itu kan minimal itu dekor 4 meter. Iya. Ada yang 6 meter, ada 8 meter sampai 12 meter. Oh iya. Jadi kalau harga di bawah 5 juta itu saya kasih yang 6 meter, 8 meter ya. Berarti disediakan pilihan. Disediakan juga. Tapi juga tergantung dari customernya juga. Karena kadang-kadang ada customer, Mbak, saya punyanya sekian, maunya sekian meter. Oh iya. Ya kadang udahlah nggak apa-apa. Disesuaikan Disesuaikan ya. aja. Kayak gitu berarti. Sudah rezeki mungkin ya dapat customer yang Jadi enak gitu. Mbak Hotim itu kayak let it flow, ngalir gitu kan, nggak kayak yang harus, bahkan mungkin ini penyadaran ya untuk teman bahwa ya udah kita itu kalau mau nikah ya disesuaikan dengan budget aja dan Ya, dari sana benar-benar. semua menyediakan. Terus kalau ini ada pilihan juga Mbak Hotim, harga riasnya. Ada. Kan memang kalau sepaket itu di mana-mana kan sepaket itu lebih murah. Jadi kalau ecer ya banyak permintaan ya siap mahal. Nah, begitu. Jadi kan misalnya dari saya minimal harga dekor plus rias 6,5 itu sudah dapat dekor, sudah dapat foto 1 roll, sudah dapat rias pengantin dan gaun. Dan itu lebih murah. Nah, kalau itu lebih paket murah. kayak gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada customer, Mbak, saya maunya dekor aja. Berapa? Saya kasih harga 5 juta dekornya aja, misalnya ya 5 juta. Terus saya maunya priasnya muanya ini, oh boleh. Tapi kan kadang-kadang mua itu juga berbeda kan Iya, harganya. iya. Saya tanya dulu, saya konfirmasi berapa harganya. Kadang mua bilangnya 3,5. Jadi kan malah lebih mahal. Iya. Jadi 5 ditambah 3,5 malah 8,5. 8,5 daripada Ya saya langsung satu jawab, paket itu. bener. Ya kalau sampai mau ecer ya memang harus siap mahal. Kenapa sampean tanya? Kok kalau saya sepaket kesampean lebih murah 6,5? Ya karena kan saya sendiri yang ngerias. Jadi sudah bisa saya atur kan. Benar. Gitu. Tapi saya mau ini agak julid nih ke Mbak Hotim nih. Kan murah lah ya, yang terkenal murah. Kenapa murah? Apa karena kualitasnya yang itu rendah misalkan, atau bahkan kalau rias-rias itu mungkin make upnya itu yang murah-murah juga, gimana tuh, Mbak? Enggak juga sih, enggak. Cuma karena apa ya? Kalau saya itu yang penting kita jalan, enggak rugi. Pokoknya sama-sama jalan. Karena kalau misalnya saya kasih harga mahal, tapi jalannya nanti lama. Keluarnya dekor saya lama. Mending saya udahlah kasih harga yang murah. Jadi saya tuh terkenalnya memang di kampung saya murah. Jadi jangan anggap kalau saya kasih harga murah itu enggak ada yang mahal, ada. Yang mahal juga ada. Jadi tergantung dari customernya juga. Jadi bersifatnya memang kembali tadi ke pilihan. Iya, bener. Jadi kalau sampean lebih ke gimana supaya ini ngalir terus, usahanya jalan terus, daripada mahal tapi hanya berapa kali orderan. Karena kan rata-rata dari karyawan saya juga, saya tuh ambil karyawan yang memang gak ada pekerjaan lain selain kerja di dekor saya. Jadi kan kalau misalnya dekor saya gak jalan, kayak bulan-bulan nanti habis lebaran, ini kan memang gencar-gencarnya job ya manten. Kalau pas dapat sedikit kan kasihan, tapi karena job saya murah, jadi tuh banyak. Jadi kan karyawan saya tuh juga gini enak ya ini. Jadi saya tuh meskipun murah, alhamdulillah sehari di dalam bulan-bulan baik kadang saya pernah nerima tuh 4 job. Dalam 1 hari. Pernah sampai jam 7 pagi tuh karyawan saya tuh sampai gini ini gimana acaranya ini mau jam 11 kelabakan gitu kelabakan. Tapi enggak, alhamdulillah saya kan sudah bilang ini ada job di tanggal 26 misalnya, ini ada 2, ini ada yang mau nambah lagi. Siap enggak? Kalau enggak siap saya enggak ambil. Tapi karyawannya siap. Malah sampai segitunya ya, Bang? Ya alhamdulillah. Jadi saya enak juga sih dibilang dekornya Mbak Hotim ini terkenalnya murah. Malah saya enggak apa-apa dikenal murah. Karena orang-orang tuh yang mau ke rumah tuh enggak takut. Kan biasanya adu gengsi kalau di enggak. Kalau saya sih alhamdulillah enggak.
Mau dibilang itu dekornya kalau di sana murah nggak apa-apa. Karena kan yang kaya sama yang biasa aja tuh kebanyakan yang biasa aja. Dan alhamdulillah Langsung dari set pasar ya Mbak Otim ya sana. rata-rata itu customer saya itu yang bener-bener punya sama yang biasa aja, yang sederhana. Banyak kan yang cari yang murah. Dalam 1 tahun aja bisa dihitung yang mahal itu berapa. Ya, Gitu. karena terkadang kalau kita cuma menyediakan yang mahal, ada berapa orang yang maksa loh. Bener, Kok bisa ini sampai ya pasca nikah itu kebingungan lagi karena harus mengganti biaya pernikahan gitu kan. Bener. Sekarang ada berapa karyawan Mbak Otim? Sekarang ini alhamdulillah karyawan saya untuk dekor saya memang pasangnya 4 karyawan laki-laki. Jadi satunya ya 5, 4 karyawan laki-laki untuk pasang dekor, yang satunya supir pickupnya beda. Jadi untuk supirnya beda, untuk karyawannya beda. Dan karyawan untuk perempuan asisten yang bagian itu ngeluarin manten, yang ganti bajunya, sama tukang hijabnya itu ada 3 orang. Keren banget. Jadi memang saya pisah Mas untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Kan kadang-kadang itu ada karyawan perempuan dijadikan satu mobil barangnya laki-laki, kalau saya enggak. Jadi kalau perempuan, kalau yang laki-laki. Jadi totalnya bisa itu ada 8 orang. Untuk 3 mengantisipasi sudah 8 ya. Sudah 8. Kayaknya semoga Idul Fitri nanti ini, setelah Idul Fitri nambah lagi deh nanti. Mungkin semoga dari ngopi-ngopi itu bisa bantu share. Amin. Tapi saya tertarik akhirnya seorang yang energik seperti Mbak Otim ini, awalnya itu gimana cerita awal akhirnya buat dekor? Awalnya saya ini memang awal mula saya kerja itu basicnya saya tuh awal mula bukan di pengantin. Saya tuh awal mulanya memang sales marketing. Wah, memang sudah ada ini ya. Bener, saya tuh memang awalnya sales. Jadi sebelum saya bisa ngerias, kebetulan suami saya memang sudah punya dekor. Sudah turun temurun. Jadi awalnya disupport banget sama suami ya. Jadi yang kebetulan saya tuh punya teman mua dulu awal mula sebelum saya ngerias. Jadi yang ngerias saya sewa orang. Setelah terkenal, maksudnya sudah banyak yang ngejob, akhirnya saya sama suami disuruh ngerias. Sudahlah berhenti untuk jadi sales marketing. Loh kenapa? Karena kalau sales kan kita nggak pakai modal, saya bilang gitu. Cuma modal keluar aja kerja udah digaji. Jangan, biar kita tuh nggak ikut orang terus. Jadi kita tuh biar punya usaha sendiri, tidak bergantung. Kalau sudah bisa ngerias sendiri kan enak. Berarti jiwa entrepreneur sebenarnya di hasil support dari suami ya. Benar. Awalnya memang fokus kerja. Fokus kerja. Keren banget. Ya. Terus berapa tahun sudah Mbak Otim jalan? Ya sudah lumayan lah dari 2017. 2017 ke sekarang tuh 7 tahun loh Mbak. Ya mau 7 tahun. 7 tahunan ya. 7 tahunan. Itu sudah keren banget itu. Terus perjalanan dari awal Mbak Otim mulai fokus ke sini untuk di dekor sama tata rias itu ada kisah-kisah menarik apa sih? Ya alhamdulillah banyak kisahnya. Sudah banyak punya karyawan. Sebenarnya saya tuh paling males ya gonta-ganti karyawan. Tapi kan kalau karyawan perempuan itu kan memang saya ambilnya dari saudara. Saya nggak pernah ngambil ke orang luar karena kan kalau saudara enak. Biar diberdayakan juga. Iya, tapi berhentinya ya itu karena menikah. Jadi kalau menikah sama suaminya. Bukan karena bayarannya kecil. Enggak dong. Karena gini, kalau sistem kerja di saya ngelihat tuh kalau di kampung saya kan banyak tuh dekor. Kadang-kadang tuh kebanyakan kalau karyawan perempuan kan masih kayak nata bunga. Kalau di saya enggak. Jadi saya bilang kalau bayarnya di saya tuh lebih sedikit, dilihat juga kerjanya. Kalau di sebelah misalnya kita kalau karyawan perempuan kan juga nata bunga dekor kan ditata, terus masih ngeluarin manten. Kalau di saya enggak. Jadi kalau karyawan perempuan ya cuma tugasnya itu ngeluarin manten doang keluar. Oh berarti dilihat dari kinerja ya, berdasar kinerja. Iya, jadi gitu. Kerjanya tuh kayaknya nggak terlalu berat, cuma ngeluarin manten. Kalau bagian hijab saya beda kan, saya kalau ngerias aja. Kalau sudah dirias sudah ada yang masang hijab.
Gitu. Jadi kan saya cuma lihat aja, oh ini hijabnya misalnya kurang pas. Kan kadang gini, ada manten yang mau hijabnya seperti ini. Oke, nggak Jadi apa-apa. disupervisi betul ya Ya, pada saat tapi itu. nanti dilihat pas acaranya. Kalau misalnya Mbak mantennya pengen model kerudungnya seperti ini kan dilihat dari face-nya juga. Takutnya kan nggak pantas juga. Jadi saya kasih saran. Kalau bisa jangan yang ini. Meskipun Mbak mau yang kayak gini, kan nggak sama kan. Yang dikasih tahu kan fotonya riasan lain gitu loh. Jadi ya alhamdulillah lah. Tadi saya diberikan semacam cerita-cerita lucu ya, pengalaman lucu Mbak Hotim tadi di perjalanannya. Jadi nanti saya minta filenya Mbak Hotim kita tampilkan di sini ya, hasil-hasil riasnya, terus dekornya kayak gitu. Tapi tadi yang sampean bilang tuh beneran itu ada orang kaya, terus mesennya ke sampean macak melas, ternyata gimana itu cerita? Iya, ke rumah itu Mas, Iya. ceritanya tuh ke rumah kan, dia tuh ke rumah ibu-ibu yang nggak jauh sih dari kampung saya. Ibu-ibu ya? Iya, ibu-ibu ya bilangnya gini, Mbak saya cari Neng, cari dekor yang murah katanya di sampean murah. Itu waktu tahun berapa ya, pokoknya itu saya kasih harga 4 juta kalau nggak salah. Itu sudah lengkap sama riasnya tuh. Lupa tahun berapa. Dari 4 juta sampai mentok-mentok turun sampai 3 juta. Karena apa? Karena ke rumah itu memang bilangnya saya Nuna nggak punya, ini nggak punya bapak. Sampai ngomong. Iya bener, bajunya juga kayak baju lusuh sobek-sobek itu loh yang dipakai ke rumah. Ya Allah subhanallah. Niat banget ya. Niat banget. Rumah saya gak jauh nak dari sini katanya. Deket kok. Oh iya Bu, gimana ya minta tolong ya nak ya ini gak punya bapak. Akhirnya ya sampai turun ke 3 juta. Ya Allah. Katanya suami gini, kamu kok ngasih job 3 juta paket lengkap? Gak apa-apa kasihan. Ini gak punya bapak, saya bilang gitu. Yang kesini lu kasihan sama emak sudah sepuh, saya bilang gitu. Nah pas acara kurang seminggu kalau nggak salah. Ibu-ibu tuh ke rumah saya. Neng, nanti jangan lupa ya Neng ya, rumah saya itu terus lurus dari jalan ini lurus. Nanti ada rumah pagarnya gede itu rumah saya. Saya kirain dia bohong. Oh iya, pagarnya warna kuning kalau nggak salah itu. Pagarnya warna kuning ya, deket sama kuburan katanya. Oh iya Bu, tak kirain bohong kan. Soalnya ke rumah bajunya lusuh, pas moro-moro bilang rumah saya nanti di situ pagarnya kuning katanya. Setelah dapat harganya, dijelaskan kriteria rumahnya. Iya, pas setelah hari kan saya sudah mau ngerias tuh. Mana ya? Soalnya gini saya ke suami saya waktu itu kan yang nyetir suami saya bilang gini, mana rumahnya ini ibu itu kemarin. Pak ditanya loh. Ini rumah sudah rumah terakhir. Ini sudah rumah terakhir, gak ada rumah lagi. Dan rumah ini yang ada soundnya, saya bilang gitu. Setelah saya tanya, memang benar itu rumahnya. Masya Allah. Rumahnya memang alhamdulillah gede. Pas acara itu siang, manten keluar. Masya Allah, keluarganya itu emasnya segambreng. Saya sampai kaget. Masya Allah, alhamdulillah ternyata saya dapat customer yang kaya. Ya alhamdulillah. Gak nyesel Mbak Hotim? Ya mau nyesel gimana kan sudah deal dari depan kan. Sudah taken ini, sudah tanda tangan. Ya nggak apa-apa, udah rezekinya memang. Tapi Mbak Hotim saya penasaran. Orang-orang itu nganggep sampean itu apa ya, menjuluki sampean itu sosiopreneur. Artinya di dalam usahanya sampean itu ada nilai-nilai membantu orang lain. Atau bahkan sampean itu terkenal orang yang sangat baik. Misalkan dalam melakukan apa ya, barangkali juga ke karyawan, barangkali juga ke customer atau bahkan di sosial. Itu coba bagaimana akhirnya timbul istilah-istilah itu awalnya gimana Mbak? Ya, menurut Mbak Hotim. Kalau karena gini sih, karena memang saya sudah dulu memang sudah dapat pesan kan dari ibunya suami memang bilang sudah nak kalau ngasih harga gak usah mahal-mahal, sekalian kita bantu orang. Dan kalau harga itu berarti diniatkan untuk membantu. Memang awalnya begitu, udah dapat pesan kan. Dan itu kalau ngasih harga, kalau ke saudara itu sama temen juga jangan langsung matok harga. Misalnya harga saya kalau ngerias sama dekor 6,5. Itu memang saya nggak pernah, kadang kalau saudara ya saya bilang saya kalau ke orang Bi harganya 6,5. Sudahlah kalau saudara Bibi bayarnya segini. Jadi alhamdulillah. Bukan bahasa marketing tadi ya. Kan biasa itu kalau ke orang segini. Intinya saya tuh nggak rugi. Saya nggak rugi dan karyawan saya juga seneng. Itu loh, karena kalau ada job kan
Senang juga kan Iya. karyawan, malah nanya, ini job kita dapat berapa? Karena karyawan saya bilang, enak kita kerja terus. Kadang itu ada dekor itu bagus-bagus, mahal. Memang itu sekali keluar misalnya 20 juta, tapi kan misalnya jarang gitu keluarnya kan. Ya, Jadi benar. kalau karyawan saya itu malah seneng, nggak Iya. apa-apa lah yang penting Intensitasnya meskipun ya. murah, jalan terus kita kerja Iya, ya. Karena iya. itu memang karyawan yang saya ambil, Mm-mm. yang sebelumnya nggak ada pekerjaan lain. Nggak ada, berarti Nggak ada. memang sampean lihat yang bener-bener Bener-bener butuh pekerjaan. memang yang nggak punya kerjaan, yang ngandelin kerjaan dekorasi. Oh iya Mbak Hotim, saya dengar sampean juga punya usaha lain selain dekor itu. Alhamdulillah. Karangan bunga apa? Ya, alhamdulillah Floris sekarang gitu ya. lagi buka usaha baru, floris. Jadi kayak rangkaian bunga. Sudah jalan usahanya? Sudah jalan, alhamdulillah. Jadi kalau itu loh ucapan selamat, Hanya kalau ada hidup bari, pelantikan, ada pernikahan, ada acara-acara begitu kan. Ya benar-benar. Sama innalillah juga ya, berduka cita. Ya, Tapi berduka semoga cita. aja enggak ya. Semoga Ulang aja itu tahun dan lain ulang sebagainya. tahun, semoga aja tuh jobnya tuh yang keluar lebih banyak yang happy wedding. Happy. Iya, Yang ucapan benar. selamat dan Ya, sukses. selamat dan sukses benar itu. Seperti nanti akan ada pelantikan Ya. apa namanya itu para dewan dan lain sebagainya, itu benar. siap-siap tuh. Dan sekali lagi teman-teman, identik sekali dengan Mbak Hotim, setiap usahanya pasti murah juga katanya. Masya Allah. Berlaku ya. di Floris nggak Mbak Hotim? Berlaku dong, berlaku. Dan harganya itu bukan merusak pasaran ya, bukan. Ini memang harganya sudah standar ini. Ya. Harganya di saya itu 250.000. Itu Wah, sudah ya. bisa request mau minta nama apa Biasanya aja bisa. 500-an loh Mbak Hotim. Enggak, di saya enggak. 500-an, Bukan 600. hanya launching ya. Nanti insya Allah seterusnya harganya segitu. Insya Allah seterusnya segitu ya. Insya Kalau Allah di Mbak harganya Hotim berapa? Di saya harganya 250.000. Oh, Itu sudah lengkap lah itu. Sudah Itu lengkap. bakalan dapat serangan loh dari ini lain karena separuh harga banget itu. Kayaknya enggak lah. Enggak lah, atau mungkin sampean pakai sistem yang tadi ada yang versi murah atau enggak tahu semuanya Ya murah itu segitu. karena saya itu ambil tukangnya semua tuh dari kampung saya. Jadi tukangnya itu memang yang enak gitu loh. Orang-orang Borongan. sendiri. Iya, jadi tuh karena saya tuh meskipun launching semua bahannya sudah lengkap, langsung sama tukangnya dibikinin. Ada yang pesen atau enggak kerangkanya sudah siap ini. Jadi enak kalau ada yang pesen sudah langsung pasang. Makanya harganya alhamdulillah. Oke. Mbak Hotim, salah satu kunci apa namanya usahanya Mbak Hotim sampai sekarang giat gitu. Pertama dari harga tadi yang murah ya. Karena Mbak Hotim bisa memanfaatkan orang-orang di sekitar, bahan-bahan di sekitar. Selain itu apa menurut Mbak Hotim yang unggul dari usahanya Mbak Hotim? Pokoknya gini Mas, semua usaha yang saya geluti ini tujuan utama semuanya orang pengen kaya, sama orang pengen kaya. Sampean tapi kan udah kaya, saya lihat sering umroh, sering ini. Alhamdulillah. Tapi memang pertama prinsip saya tuh saya usaha bukan hanya pengen kaya, tapi saya intinya nggak rugi. Sudah. Intinya nggak rugi. Nggak rugi, dan kalau nggak Hasil rugi sedikit pun nggak masalah. kalau udah nggak rugi pastinya untung. Ya, Udah. meskipun sedikit. Alhamdulillah, meskipun Yang penting sedikit. ngalir Ya terus. begitu memang. Untungnya saya memang nggak banyak. Cuma kalau sehari kita jalan 3, besoknya 3 ya. Itu kan sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Wah, itu prinsipnya bagus banget itu ya. Ngambil untung sedikit tapi terus karena dipercaya begitu. Benar. Tapi sepertinya saya juga menilai pasti dari pelayanan Mbak Hotim juga ya. Soalnya mungkin sampean menerapkan ke karyawan pelayanannya harus ramah, harus gini. Iya, iya. Itu memang. Soal pelayanan gimana Mbak Hotim? Pelayanan ya alhamdulillah selama ini masih belum pernah ada yang komplain. Oh, alhamdulillah. Untuk masalah dekor juga belum pernah. Paling itu komplainnya ya dari keluarganya yang tuan rumah kayak posisi. Tapi kan kalau masalah posisi dekor tuh bukan dari kami kan. Iya. Jadi paling tuh terlalu banyak itu loh yang suruh sebelah sini, suruh sebelah sini itu paling. Tapi kan bukan kesalahan dari kami. Alhamdulillah belum ada komplain sama sekali sampai saat ini. Alhamdulillah. Dan Mbak Hotim happy ya menjalani usaha ini meskipun Alhamdulillah dengan sudah untung yang happy kecil. banget. Tapi memang kayaknya agak paradoks ya kan, biasanya orang itu Mbak Hotim kalau sampai bisa bisa dibilang sukses lah ya, atau sampai ke luar negeri beberapa kali seperti Mbak Hotim itu kan usahanya mahal biasanya, ngambil untung besar. Sampai itu meskipun murah itu bisa segitunya gitu pendapatan. Itu kan kayak nggak biasa gitu Mbak Hotim.
Itu jangan-jangan langsung dari Allah itu yang balas gitu kan, karena sampai niat bantu gitu ya jangan. Karena dekornya murah, kenapa bisa jalan-jalan gitu Ya. ya? Ya itu harus menabung dong, harus hemat. Berarti ilmu keuangannya juga Iya. ini ya. Jangan. Jadi sebagian dari keuntungannya jangan langsung dihabisin. Jadi ditabung dulu, dikumpulin. Kalau sudah cukup baru. Jadi kita tuh kerja juga jangan dibuat capek. Terus jadi ada waktunya lah kita tuh buat seneng-seneng. Wey. Jadi memang setahun sekali, memang saya tuh setiap setahun sekali selalu ngajak karyawan tuh jalan-jalan. Subhanallah. Jadi kayak akhir tahun kita bawa ke Malang 3 hari Oh, keren, gitu. keren. Jadi alhamdulillah kita terapkan jalan-jalan itu sudah dari 7 tahun saya buka usaha dekor, sudah 4 tahun. Jadi 4 kali kita sudah 4 tahun jalan-jalan. tiap tahun. Jadi apa? Jadi karyawan itu semangat buat kerja. Ini Happy, sudah mau akhir seneng. tahun. Besok Ini jalan-jalan kemana? ditungguin Ya sama karyawan. Iya, iya, iya. ditungguin terus tiap tahun itu. Nah, itu teman-teman kalau mau lamar kerja ke Mbak Otim biar diajak jalan-jalan ini. Ya, nanti jalan-jalan ya setiap tahun biar gak stres kan. Karena kalau kerja, ayo ini sekarang lokasinya ke sini, tuan rumahnya ini. Awas jangan sampai keliru ya teman-teman. Nah, jadi kan kalau akhir tahun enak. Sampai karyawan Dan saya tuh sampai bilang, lihat juga happy. lihat karyawan happy banget. itu ya. Jangan jauh-jauh, minta ke Malang aja 3 hari. Enak ya ke Malang 3 hari. Jatim Park selesai itu. Aduh, selesai. Alhamdulillah. Oke, Mbak Otim, terima kasih obrolan yang menarik. Semoga ini bisa menginspirasi kepada Amin, amin. pengusaha-pengusaha muda. Amin. Kalau kata Mbak Otim, jangan patok harga yang ini langsung. bener. Penting jalan. Penting usaha. jalan. Dan sudah ada contohnya, ternyata sukses bisa jalan-jalan kemana Masya aja Allah, amin. dan ngasih manfaat. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Oke, saya ucapkan terima kasih atas obrolannya Mbak Otim. Itulah teman-teman obrolan kita di podcast Ngopi-Ngopi. Thank you.